Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Tanti Lolita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, bidang studi akuntansi dan keuangan, Universitas 11 Maret. Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian hari ini, Nak? Bahagia semua hari ini? Bahagia. Apakah ada yang bersedih? Tidak ya? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu Nak, sekitar kita apakah ada sampah, ataukah di bawah laci, atau di bawah meja, yuk dibersihkan dulu. Yang ada sampah di laci, atau di bawah mejanya silakan buang keluar dulu. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Nak, Ibu akan mengingatkan, hati-hati Nak ya, di depan ini banyak kabel, dan hati-hati kalau misalnya nanti kalian presentasi, jangan sampai kalian tersangkut di kabel di depan ini ya. Meja dan kursinya juga dirapikan, jangan sampai kalian tersandung meja dan kursinya. Paham ya? Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu Nak ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nihil ya? Semuanya hadir? Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini nihil. Semoga untuk kedepannya juga seperti ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kalian bisa terus mengikuti pembelajaran di kelas. Amin ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan untuk berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baiklah, terima kasih ya Nak ya untuk hari ini. Kalian sudah datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat, dan kondisi kelas sudah rapi, semuanya sudah ada di sini ya. Ibu akan melakukan apersepsi terlebih dahulu. Kita akan mengingat pembelajaran minggu lalu, di mana minggu lalu kita belajar tentang penilaian dan pencatatan persediaan barang dagangan. Minggu lalu kita belajar menghitung ya dengan studi kasus. Studi kasus yang telah disediakan, minggu kemarin kalian sudah mengolahnya dan membuat kartu persediaannya. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Metode apa yang kita gunakan? Metode FIFO dan LIFO. Oke, metode FIFO dan LIFO. Ada satu lagi apa? Afrik. Baik. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Yono mau menjelaskan? Tidak apa-apa salah, jangan takut salah. Kalau FIFO itu barang yang pertama masuk, pertama keluar. Kalau Ya. LIFO terakhir masuk, pertama keluar. Terakhir masuk, pertama keluar. Terus? Indikator pencapaian kompetensi ada aspek pengetahuan. Yang pertama adalah membandingkan metode FIFO, LIFO, dan Afrik dalam pencatatan persediaan sistem perpektual. Yang kedua yaitu menerapkan metode FIFO, LIFO, dan Afrik dalam pencatatan persediaan sistem perpektual. Untuk KD keterampilan yaitu melakukan perhitungan persediaan, metode FIFO, LIFO, Afrik, dan identifikasi khusus.
dengan indikator membuat dan menyimpulkan penilaian dan pencatatan persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan AFRIC dengan sistem perpetual. Dari KD pengetahuan dan keterampilan yang akan kita pelajari, maka tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat membandingkan metode FIFO, LIFO, dan AFRIC dalam pencatatan persediaan, serta mampu menerapkan, membuat dan menyimpulkan penilaian dan pencatatan persediaan FIFO, LIFO, dan AFRIC dengan sistem perpetual yang dikaitkan langsung dengan UMKM di sekitar lingkungan sekolah. Langkah-langkah tugas proyek yang akan kalian lakukan adalah yang pertama, kunjungi UMKM yang telah dipilih. Kedua, wawancara dengan pemilik UMKM. Ketiga, meminta data mutasi persediaan barang. Keempat, membuat penilaian dan pencatatan persediaan barang dengan metode FIFO, LIFO, AFRIC dari data mutasi UMKM yang sudah kalian peroleh. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kegiatan proyek ini akan menggunakan beberapa teknik penilaian. Yang pertama yaitu dari bidang pengetahuan, yaitu menggunakan teknik penilaian penugasan wawancara. Keterampilan yang dinilai adalah produk berupa kartu persediaan barang, dan selanjutnya adalah presentasi yang akan dinilai adalah kesesuaian penyampaian materi dan kemampuan dalam penyampaian informasi dalam presentasi. Dan yang terakhir adalah sikap, di mana yang dinilai adalah sikap mandiri dan tanggung jawab. Oke, dari tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi hari ini kita akan mempelajari penilaian dan pencatatan persediaan barang ya, yang akan kita kaitkan dengan UMKM di sekitar sekolah kita nanti ya. Mengapa hal ini penting kita lakukan? Pencatatan persediaan ini sangat penting kita lakukan karena sangat bermanfaat apabila nanti kalian atau orang tua kalian memiliki usaha di rumah, itu nanti bisa kalian terapkan. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kalian membuka suatu usaha, suatu toko ya. Metode pencatatan ini bisa kalian terapkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Itu mengapa kita penting untuk belajar tentang pencatatan kartu persediaan ini. Selanjutnya, hari ini jadi nanti kalian sudah dibagi kelompok, nanti kalian per kelompok ini kalian silahkan melakukan wawancara ya, karena metode pembelajaran kita hari ini adalah model project based learning. Jadi produknya nanti adalah berupa kartu persediaan. Siap semuanya? Siap ya? Kemarin di WA sudah Ibu jelaskan bagaimana prosedurnya untuk hari ini. Kalian nanti berkunjung ke UMKM yang sudah kita tetapkan yang ada di lingkungan sekolah ya. Ada UP, ada koperasi, ada kantin ya. Dan ada nanti Village Cafe di depan sekolah ya. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, cukup ya? Oke. Ibu akan mengadakan pretest sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Kelompok 1. Apa? Sebutkan metode pencatatan persediaan yang kalian ketahui. Pertama metode FIFO, kedua LIFO, tiga AFRIC. FIFO, LIFO, AFRIC. Oke. Kelompok 3. Apa pengertian dari metode AFRIC? Secara rata-rata. Dari mana rata-ratanya? Dari jumlah harga pertama, kemudian harga kedua pembeli. Oke, dari rata-rata harga ya. Oke.
Untuk membangkitkan motivasi hari ini kita tepuk semangat dulu ya. Silakan Anrifa dipimpin. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kegiatan selanjutnya akan Ibu tampilkan video. Silakan diamati dan diperhatikan ya video ini ya. Pesan produk dari Wings yang saya pesan nggak banyak, jumlahnya cuma 553.000, dan barang apa saja yang dapat dengan jumlah uang tersebut. Barang-barangnya berupa persabunan, minuman, 2 jenis itu aja. Oke, ada satu lagi berus gigi atau sikat gigi. Oke, barang yang pertama yang saya order kemarin adalah ini 5 box atau 5 kardus vacuum liquid yang eceran 500. Satu kotaknya itu satu box seharga 46.200, agak lebih murah daripada grosir. Sekarang grosir udah satu box ini 50 ribuan, jadi kita bisa hemat sebesar 3.800 ya, 3.800, karena biasanya kalau nggak sales itu datang kemari saya akan beli di grosir. Di grosir itu satu kotaknya itu sudah harga 50 ribuan. Kalau kita ngambil dari salesnya harganya 46.200, jadi kita memang set 3.800. Oke, barang yang kedua yang kita beli ini persabunan juga. Yang ini Mama Lemon, saya ambil satu box juga yang eceran 2.000. Oke, dari video yang sudah ditampilkan tadi, menurut kalian apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silakan Kak Rama. Mengelola kartu persediaan. Jadi yang dilihat di video tadi itu apa? Seorang pedagang yang sedang menerima barang dari hasil pembeliannya dan pedagang tersebut sedang mengecek barang hasil pembeliannya. Hubungannya dengan materi kita hari ini? Video tersebut menunjukkan sebuah toko kelontongan dan sebaiknya setelah melakukan transaksi penerimaan barang seharusnya dilakukan pencatatan persediaan barang. Oke, good job ya, benar ya. Jadi walaupun toko itu adalah sebuah toko kelontongan, toko kecil ya, tapi tetap sebaiknya tetap dilakukan pencatatan persediaan barang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Sabril. Jadi nanti kegiatannya seperti apa? Oke, kegiatannya nanti ada pedomannya ya, ada pedomannya nanti di LKPD. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Di LKPD itu nanti lengkap apa saja yang harus kalian lakukan. Jadi nanti kalian itu berkelompok, silahkan berkunjung ke UMKM yang ada di sekitar sekolah kita nak ya. Seperti koperasi sekolah, unit produksi, kantin, dan ada Villa Cafe yang ada di depan sekolah kita. Silahkan kalian lakukan wawancara sesuai dengan petunjuk di pedoman di LKPD dan kalian minta data mutasi barangnya. Setelah kalian mendapatkan data mutasi persediaan barang dari UMKM, langsung kalian buat pencatatan kartu persediaannya ya, dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode FIFO dan metode Freak. Nanti membuatnya kita menggunakan aplikasi spreadsheet. Aplikasi spreadsheet ya, Microsoft Excel nanti ya. Oke, jadi kita tidak membuatnya manual lagi, kita menggunakan spreadsheet. Bisa ya? Akan Ibu bagikan LKPD dan bahan ajarnya ya, Bagas. Tolong bantu Ibu ya.
Terima kasih Bagas. Silahkan dibaca dulu, dibuka dulu LKPD-nya, dibaca, dipahami. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Jadi di dalam LKPD itu ada prosedur wawancaranya nak ya. Ada prosedur wawancaranya. Langkah-langkahnya apa saja yang harus kalian lakukan. Ada di situ ya. Ada apa saja yang harus kalian lakukan. Dan panduan wawancaranya juga ada. Sudah dibaca LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Keisha, bagaimana? Ibu, di sini di kertas LKPD-nya kan ada tugas untuk melakukan presentasi. Bagaimana teknik melakukan presentasi? Oh ya, oke, ada pertanyaan dari Keisha. Bu, bagaimana tekniknya nanti pada saat melakukan presentasi? Jadi seperti ini ya, setelah kalian membuat kartu persediaan dari data mutasi UMKM yang kalian dapatkan, lalu kalian akan perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan dengan menggunakan aplikasi spreadsheet tadi ya. Jadi silahkan kalian jelaskan bagaimana proses pencatatan yang kalian lakukan dengan metode metode Vivo dan metode Freak tadi. Seperti itu. Jadi perwakilan nanti ya yang presentasi. Untuk waktunya kira-kira berapa menit yang kalian butuhkan untuk melakukan wawancara? 20 menit ya. 20 menit cukup ya, 20 menit untuk melakukan wawancara, 20 menit untuk membuat kartu persediaan, dan nanti 20 menit untuk presentasi. Bisa ya? Tolong diingat, kesepakatan waktu kita adalah 20 menit untuk wawancara, 20 menit untuk membuat kartu persediaan, dan 20 menit untuk presentasi. Kalian sudah siap untuk berkunjung ke UMKM? Ya, oke, silakan. Silakan. Dibawa LKPD-nya nak ya? Silakan. 20 menit ya. Misalnya nih persediaan coki-coki. Sini kan Ibu ngambilnya di pasar itu misalnya Ibu 40 bungkus per harinya. Itu yang mencatat di pembukuan itu anak magang, soalnya Ibu kan ngajar, jadi Ibu nggak bisa ngontrol di sini kan. Kemudian pasta keju, kopi, dan yang lain seperti itu pembukuan kecil dulu, baru nanti dipindah ke pembukuan besar. Metode yang digunakan Ibu masih menggunakan metode biasa nak, belum joki. Yang kedua 36. Nah, itu di sini ada berapa kemudian dari siswa kan. Seperti inilah contoh Ibu buat pembukuan. Bagaimana proses penilaian dan pencatatan persediaan barang pada SKB. Jadi kalau di SKB kami itu barang setiap per minggunya atau per setengah bulan itu pasti habis. Jarak dari desa kita ke kota Maumulit itu sangat jauh. Jadi pencatatan itu di awal bulan. Setiap awal bulan kita catat seluruh kesediaan atau barang-barang yang kita butuhkan untuk SKB. Contoh produk pipiau, ayam, kegiatan yang lain seperti tekwan, model, pempek, somai, itu kita sediakan semua di sini. Untuk masalah pencatatannya di awal deh. Jadi segala bahan-bahan yang dibutuhkan di SKB itu dicatat di awal. Masalah untuk ke pasarnya kita per minggu, kali per minggu atau setengah. Penilaian dan pencatatan persediaan barang pada UMKM tersebut. Langsung dijawab ya. Oke. Sistem penilaian yang diterapkan di sini biasanya karena kita melakukan pembelian di awal pasti itu menjadi suatu persediaan, maka apabila terjadi suatu transaksi maka kegiatan pencatatan persediaan itu kita pakai
barang yang sudah kita keluarkan, kita beli tadi ya. Terus apabila terjadi yang namanya suatu pembelian persediaan lagi, kadang usahanya berbeda dengan koperasi, kadang ada pena, buku dan sebagainya, begitu sistemnya. Berarti pencatatan itu menggunakan metode FIFO ya? Bisa. Oh, bisa. Selanjutnya Bu, apa jenis metode yang digunakan dalam penilaian persediaan barang pada UMKM tersebut? Oke, karena ada dua sistem pencatatan persediaan ya. Untuk kegiatan kita harian kita menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO. Ya, tadi yang disampaikan oleh Rama tadi, karena kita balik lagi barang yang pertama kita masuk, pertama kita belanja awal, itu yang kita keluarkan pertama. Oke. Kalau nggak di situ 6.000 cara memasaknya untuk anak SMK. Terus Bi, metode penjualannya itu cak mana Bi? Apa ke yang misalkan Bi beli sedus, setelah itu beli plus sedus, nah yang pertama beli tadi dijual ke, apa ke yang terakhir beli dijual ke? Iya, yang beli pertama dijual ke, dapat lagi duit untungannya, ke modalnya dibelanjut lagi, dapat untungannya belanjut lagi. Berarti mana ke sistem FIFO ya? Iya. Terus ada kendala tadi dalam jual ke POMI di sini? Kendala sih sebenarnya nggak ada, tergantung dari siswa. Kalau siswa banyak yang minat POMI, ya laris. Kalau dia tidak minat POMI, Bagaimana? Sudah selesai wawancaranya? Data mutasi persediaan barangnya sudah didapatkan? Oke, siap, berarti kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengolah data mutasi untuk menjadi kartu. Kita masukkan ke dalam kartu persediaan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan langsung kalian buat kartu persediaannya dengan dasar data mutasi dari UMKM yang sudah kalian dapatkan tadi. Bisa. Hasil wawancaranya sudah dibuat? Sudah. Coba lihat Ibu hasil wawancaranya. Ini diisi ya sesuai dengan rekaman video yang sudah kalian buat tadi. Apa hasilnya di wawancara ini dimasukkan di sini. Oke? Ya? Kelompok 1 ada pertanyaan? Oh, ini harga rata-rata ya? Iya, Bu. Harga rata-ratanya, coba mana data mutasi persediaan barang dari UMKM-nya mana? Jadi untuk rata-rata itu harga barang ya, harga barang yang pertama ditambahkan dengan harga barang masuk. Nah, itu ditambahkan dan dibagi dua. Jadi dicari harga rata-ratanya. Harga rata-ratanya itu menjadi harga saldo harga persediaan ya. Oke, kami ya. Gimana kelompok ini? Hasil wawancaranya sudah diisi? Metode FIFO ya? Gimana tadi, ada kendala? Ada kendala tidak Wi pada saat wawancara tadi Wi? Tidak ada kendala? Tidak ada ya? Aman ya? Jadi untuk kelompok 2 tadi kunjungannya kemana nak? Ke Vile Cafe ya. Jadi menurut kalian di Vile Cafe ini metode FIFO atau LFREC yang bisa digunakan? FIFO ya. Karena Vile Cafe itu barangnya produk makanan ya. Biarpun makanan kering tapi dia stoknya batas penggunaannya terbatas ya. Kelompok 1 tadi kunjungannya kemana? Ke kantin sekolah. Jadi menurut kalian metode apa yang cocok untuk FIFO? Karena dengan alasan apa? kan di kantin itu jual POMI kan Bu. POMI, produknya POMI. POMI. Jadi kan kalau FIFO itu kan pertama masuk pertama keluar. Jadi
Jadi cocok Bu, soalnya kalau metode lain kan dia kan pokoknya ada expirednya Bu, ada luar sana. Oh iya, karena dia produk makanan ya, jadi masa expirednya itu terbatas. Oke, good job. Good job ya. Kelompok 3, tadi kemana nak? Ke unit produksi. Produk apa yang diambil sampelnya? Coki-coki. Coki-coki. Jadi kalau coki-coki kalian pakai metode apa? Pipo. Pipo. Karena apa? Alasannya apa? Coki-coki itu kan ada masa kadaluarsanya. Ada masa kadaluarsanya ya, karena produk makanan juga. Jadi menggunakan metode kelompok 4 tadi ke koperasi. Sampelnya produk apa yang kalian ambil? Pulpen ya. Jadi kalau pulpen metode apa yang kalian ambil? Frag ya. Karena kan tidak punya masa expirednya, jadi bisa digunakan metode frag. Oh iya, benar ya, karena alat tulis ATK berarti ya. Karena tidak ada masa expirednya, jadi kalian menggunakan metode frag. Oke. Untuk merelakskan otak dan pikirannya yang tadi telah lelah berkeliling untuk wawancara, kita ice breaking dulu nak ya. Silakan semuanya berdiri yuk. Kita ikuti gerakan ini ya. Gerakan. Tangan diputar-putar, pegang lagu. Diputar goyang. Ayo lagi. Tangan diputar-putar, pegang lagu. Oke, silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami di kantin sekolah, yaitu wawancara tentang persediaan kopi di kantin. Baiklah, di sini sudah kami buat kartu persediaannya dengan metode FIFO. Jadi di sini pertama itu tanggal 1 pada persediaan awal sebanyak 16 unit dengan harga satuan 2.500 dengan jumlah keseluruhan menjadi 72.000. Dan selanjutnya pada tanggal 2 pada tanggal 3 maksudnya yaitu terjadi penjualan kopi dengan jumlah 3 unit atau 3 biji kopi dengan harga satuan 4.000. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada kelompok lain yang ingin memberikan pendapatnya atau ingin bertanya? Vidya? Ya, terima kasih Vidya. Itu tanyanya kenapa menggunakan metode itu dan menggunakan free. Karena di sini kami mewawancarai dengan produk yaitu kopi atau makanan. Jadi menggunakan teknik FIFO karena FIFO itu kan di mana barang telah masuk, barang itu telah keluar. Karena kopi memiliki masa expired atau kadaluarsa, jadi metode yang paling cocok adalah metode FIFO. Oke ya. Oke, jadi karena produk yang diambil adalah produk makanan ya. Kalau produk makanan tuh dia ada masa expirednya. Jadi metode yang cocok untuk digunakan adalah metode FIFO. Oke, good job. Paham ya? Widya ya? Oke. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus pada kelompok 1 ya.
dari kegiatan presentasi yang sudah tadi ditampilkan oleh perwakilan kelompok, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari kegiatan kita hari ini? Oke, Yono? Bisa memahami metode FIFO. Bisa memahami metode FIFO, bisa memahami metode pencatatan persediaan metode FIFO ya. Ada yang lain? Apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan Bagas. Bisa melakukan atau membuat kartu persediaan. Bisa membuat kartu persediaan. Oke, bisa membuat kartu persediaan sendiri ya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini adalah kalian langsung menerapkan dan membuat kartu persediaan yang datanya itu memang benar-benar real ya. Yang datanya memang benar-benar real dari UMKM tadi. Jadi kalau misalnya kalian memiliki usaha ya di rumah, misalnya orang tua kalian nih punya usaha di rumah. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa diterapkan di rumah. Baik itu usaha warung itu kecil ya, ataupun usaha online itu bisa diterapkan untuk metode pencatatan persediaannya. Bisa menggunakan metode FIFO maupun Afrek, disesuaikan dengan usaha yang kalian lakukan, disesuaikan dengan barang, jenis barangnya ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi pada saat presentasi. Paham ya? Oke, selanjutnya dari apa yang telah kalian pelajari hari ini akan Ibu bagikan post-test ya. Akan kita lakukan post-test. Ibu ingin melihat kemampuan akhir kalian itu sampai di mana setelah kita belajar hari ini ya. Untuk post-test ini penilaiannya adalah perorangan, bukan kelompok ya. Tugas perorangan. Silakan dikerjakan. Dari hasil post-test yang sudah dilakukan tadi, jadi masih ada beberapa peserta didik ya, ada 5 peserta didik ini yang nilainya di bawah KKM, jadi nanti untuk selanjutnya akan diberikan remedial ya kepada peserta 5 orang peserta didik tadi. Untuk yang lainnya, alhamdulillah sudah mencapai KKM ya nilainya, jadi nanti kalian akan diberikan pengayaan. Oke ya, Kat, good job untuk kalian hari ini, tepuk tangan dulu ya. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, Ibu akan tanya langsung ya, secara lisan ya. Oke, Mika, menurut Mika, apa yang Mika rasakan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang. Kenapa senang? Karena pembelajarannya berkelompok, jadi lebih mudah untuk memahami materi. Oh, karena pembelajarannya berkelompok, jadi Mika lebih mudah untuk memahami materi. Oke. Selanjutnya, Dea, apa Dea yang Dea dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu, karena bisa langsung wawancara ke UMKM secara real. Oke, jadi Dea merasa senang karena kegiatan pembelajarannya langsung berkunjung ke UMKM ya. Jadi kalian memang benar-benar mengolah data persediaan yang real ya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Kalian sudah sangat luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Pembelajaran hari ini sudah termasuk kategori ketuntasannya sudah lumayan ya. Jadi akan Ibu berikan tugas tindak lanjut kepada yang sudah tuntas. Kalian diberikan tugas untuk membuat kartu persediaan yang ada di dekat rumah kalian.
yang sekitar rumah kalian. Kalian buat dengan menggunakan aplikasi spreadsheet ya, dengan menggunakan rumus fungsi formula. Sudah belajar ya spreadsheet tentang rumus ya? Jadi kalau tadi kan kalian mengalihkan harganya masih manual tuh, masih pakai kalkulator. Nah, untuk tugas tindak lanjutnya silahkan kalian gunakan rumus perkalian atau rumus mencari harga rata-rata yang ada di spreadsheet. Paham ya? Untuk materi kita minggu depan, kita akan belajar tentang posting buku besar. Silahkan kalian mencari materinya tentang posting buku besar itu di internet atau di sumber belajar lainnya ya. Karena sekarang itu belajar tidak hanya di dalam kelas nak. Belajar bisa di mana saja. Ngerti ya? Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama merapikan mejanya, merapikan kursi. Tolong untuk buku cetak dan modul tadi dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ya. Kasih ya. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian semua karena kalian pada hari ini sudah sangat antusias mengikuti pembelajaran hari ini dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dari penilaian yang sudah Ibu lihat tadi dari hasil presentasi maupun dari Ibu observasi keliling tadi, nilai keterampilan kalian secara tugas berkelompoknya itu adalah sudah di atas nilai KKM semua ya, sudah 80 ke atas semua. Kalian bagus, kerjasamanya bagus, kolaborasinya bagus, dan saling tanggung jawab ya dengan tugasnya masing-masing yang sudah dibagikan tadi. Terima kasih ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya nak. Doa siap. Doa dimulai.